Halo sahabat halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku, Karima Fitri, di segmen Hawa Beropini. Di segmen ini kita bakal banyak banget bahas hal-hal yang menggelitik pikiran atau hal-hal yang lagi booming dan lain sebagainya dengan berbagai opini gitu, baik dari aku ataupun dari teman-teman gitu. Nah, kali ini kita akan membahas satu tema yang mungkin penting banget gitu buat dibahas, yaitu generasi muda. Seperti teman-teman tahu mungkin bahwa generasi muda itu memiliki peranan yang sangat penting gitu untuk kemajuan suatu bangsa atau kemajuan masyarakat dan lain sebagainya. Dan generasi muda ini tentunya dibentuk dari sebuah pendidikan di keluarga, pendidikan di lingkungan, pendidikan masyarakat, hingga pendidikan formal gitu. Dan dibentuknya sejak kapan? Sejak anak-anak. Nah, kali ini kita mau lihat dulu nih, gimana sih anak-anak kita saat ini kondisinya dari cita-cita mereka yang mereka inginkan apa, dan hal-hal ini secara umum gitu, secara tidak langsung bisa menggambarkan bagaimana mereka ke depannya, bagaimana pendidikan yang mereka dapat, dan kurang lebih kualitas dari mereka gitu kan ya. Mungkin bisa jadi dari kesehariannya seperti apa, akan tergambar dari cita-cita, hobi, dan lain sebagainya. Oke, jadi kita tonton dulu videonya. Halo teman-teman semua, kali ini kita mau wawancara beberapa anak zaman sekarang. Semuanya say hello dulu dong. Oke, kita mulai dari satu-satu. Namanya siapa? Nisa. Naura. Rijal. Nabil. Zaki. Umurnya berapa tahun sekarang? 10 10 juga. 12 13. Oke, sekarang hobinya apa? Berjelajah. Oke. Berenang. Main sepeda, berjelajah dan mengoleksi uang kuno. Wah. Udah punya berapa uang kunonya? Banyak. Berjelajah, bersepeda, barbar. Barbar guys. Oke, sekarang cita-citanya mau jadi apa? Ilmuwan. Dokter. Pemain bola. Arsitek. Gak tahu. Baju. Gak tahu, beneran gak tahu. Ya udah bersepeda. Balap sepeda. Pembalap sepeda. Oke. Selanjutnya, punya idola nggak? Siapa idolanya? Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Rasulullah. Rasul yang mana nih? Oke. Semuanya sama Nabi Muhammad. Apa yang mau dikasihin buat orang tua? Selamat dunia akhirat. Yang keras. Banggain orang tua dengan rajin beribadah. Oke, Masya Allah. Membanggakan orang tua dan selamat dunia akhirat. Membanggakan orang tua dan selamat dunia akhirat. Oke. Membanggakan orang tua dan selamat dunia akhirat. Sama, sip. Membanggakan orang tua dan berdoa biar masuk surga. Membanggakan orang tua dan berdoa biar masuk surga. Nah, sekarang aku mau nunjukin foto. Kalian tebak namanya siapa, terus pekerjaannya apa, oke? Atau prestasinya apa? Aduh, kebek. Oke, siap? Yang pertama, ini apa? Siapa? BTS. Om Kibo. Apa? Om Kibo. Ini siapa? BTS. Oh, itu Blackpink. Opa-opa Cina. Segitu cowok. Jadi siapa? BTS. Pada tahu? Blackpink. Selanjutnya, nih siapa? Just No Limit. Jessica Jen. Botak. Jadi siapa? Just No Ini Limit. Kobujer. Dari Kebujer, yakin? Enggak. Just No Limit. Tahu? Nggak tahu. Pekerjaannya apa Just No Limit? YouTuber gamer. Gamer. YouTuber plus gamer. FF. Main FF. FF itu apa?
Free Fire. Free Fire. Oke. Selanjutnya. Yang ini siapa? Ria Ricis. Ria Ricis. Iya. Tahu nggak? Enggak. Nggak. Nggak. Beneran? Nggak tahu. Nggak. Tahu. Pura-pura nggak tahu katanya. Pekerjaannya apa? YouTuber. YouTuber. Ngeplok. Ngevlog tentang apa? Tentang random. Misal, contoh salah satu sebutin. Apa ya? Temannya, Mikir dulu temannya. namanya apa? Apa? Ayo apa? Tahu nggak? Review squishy. Review squishy. Zaman dulu. Zaman dulu. Atau ada lagi tahu nggak? Nggak suka nonton ya? Nggak pernah nonton. Tapi tahu? Tahu. Tahu. YouTuber. Oke, sini Jal. Ada fans Ya Allah. Lanjut. Selanjutnya, ini siapa? Oh itu nggak tahu. Siapa Imam Bonjol. Imam Bonjol. Bonjol. Ada di mana ini? Uang 5.000. Oke. Di uang 5.000 ya Imam Bonjol. Kesukaan Nabil koleksi Suka nggak dapat yang Imam Bonjol? Sudah lumayan langka. Waduh, memang Kak. Oke. Imam Bonjol apa dia? Siapa? pahlawan Pahlawan Indonesia. Indonesia plus Orang Islam. Orang Islam. plus raja salah Bos Raja, Raja apa? raja bumi salah Salah. Nah, dia orang mana? Betawi Tahu. Orang Sumedang nggak tahu itu Kalimantan atau Sulawesi nggak tahu. Sulawesi. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, ya udah. Pokoknya Imam Bonjol pahlawan. Oke, selanjutnya. Ini siapa? Bukan. Siapa? Cut Nyadin Cut Nyadin. Sama ya aku tuh Cut Nyadin siapa? Cut Nyadin. Pahlawan di Sumedang. Sumedang? Yakin? Aceh atau Sumedang? Terus dia itu dituin ke Sumedang di apa namanya? Dia apa ke Sumedang? Bukan di apa sih namanya? Dibuang. Dibuang ke Sumedang. Jadi asalnya dari mana? Aceh. Oke, sip. Selanjutnya. Ini siapa? Jerome Pauline. Jerome Pauline. Siapa Jerome Pauline? Tahu nggak? Tahu. YouTuber apa? YouTuber game Game? YouTuber apa? YouTuber ya tapi kuliahnya di Jepang. Dia biasanya YouTuber apa? Sama temen, terus Teman sama Waseda Boys. apa? Nggak jadi. Waseda Boys. Matematika, suka nonton yang matematikanya nggak? Suka Nggak pernah. Nggak. pernah nonton Kalau yang vlognya nonton nggak? Kalau yang vlognya nonton nggak? Kadang sih kalau seru aja. Tapi sering nonton vlognya atau matematikanya? Vlognya. Oke, terakhir. Ini siapa? Imam Bonjol. Kan tadi Imam Hadi salah Wadi. Asa sama. Beda ini siapa? Pangeran Sultan Pangeran Diponegoro. Dol, Pangeran Diponegoro. tadi yang jawab itu. Dia apa? pahlawan Pangeran. Pahlawan Islam di Indonesia. Oke, sip kalau gitu. Sekarang aku mau nanya, kalian suka main game nggak? enggak Suka. Kalau suka main game, sukanya main game apa? Minecraft. Oke. Biasanya sehari main game berapa kali? 10. 5 hari juga nyampe 2 jam. 5 hari juga nyampe 2 jam. 2 jam sehari. Oke, kalau yang lain kalau nggak suka main game, sukanya apa? YouTube YouTube. Nonton apa? YouTube. Nonton apa? Alur cerita Alur cerita yang film. Oke. Biasanya berapa lama sehari nonton YouTube? 1,5 jam. Wih, 1,5 jam. Kalau Nabil sukanya apa? Ya sama nonton YouTube aja. Nonton. Pakailah. Oke, nontonnya apa? Nonton YouTube-nya. Negedi Ya yang seru aja. Yang seru apa biasanya? Ya itu. Negedi Enggak terlalu suka sekarang. Itu apa aja lah yang Apa seru. aja? Salah satu deh, salah satu. Salah satunya mah Negedi itulah tentang
bukan tentang game atau enggak tentang superhero. Oke. Berarti sering nih nonton YouTube sama main game? Ya begitulah. Begitulah. Kalau misalkan nggak belajar nonton YouTube sama main game atau ada yang lain biasa yang dikerjain? Ya main. Main apa biasanya? Main bola, sepedahan, sampai rantai rusak. Apa coba lagi. Sepedahan sampai rantai rusak. Sepedahan sampai rantai rusak katanya. Oke. Atau berjelajah. Atau berjelajah. Atau main bola. Berjelajah. Atau main bola. Oke. Sekarang aku mau nanya, kalian kalau misalkan selain ke sekolah biasanya ngapain aja? Main, nonton, baca buku, tidur, udah kayaknya. Udah. Kalau Naura? Nonton, main, tidur. Biasanya nonton apa? Makan, ya pasti. Biasanya nonton apa? Nonton random. Random. Misal contoh apa? Jerompolin. Jerompolin. Terus apa lagi? Nggak tahu channelnya apa. Yang seru. Isinya tentang apa biasanya? Ngevlog. Wow. Kalau keseharian gitu ya? Oke, kalau Nisa? Kayak nonton alur film. Hah? Alur film atau Cerita film. Sama kayak kakaknya. Nonton cerita alur film. Biasanya berapa lama kalau nonton? biasanya mah seminggu 2 kali 1 jam 30 menit. Wow. Kalau Naura? Nggak tahu. Nggak dilihat. Nggak lihat, tapi lama nggak biasanya seharian? Dalam sehari? Kadang-kadang lama, kadang-kadang nggak main juga bisa. Gitu. Kalau main biasanya main apa selain nonton? Tadi pada suka main kan ya? Biasanya main apa? Main apa? Main Lego ya? Iya, main Lego. Main Lego. Lego punya siapa barengan mainnya? Iya, Selain main Lego main apa? main Monopoli. Iya, main Monopoli, main Ludo, main luar tangga, main Halma, Main semua. Main semua. Oke. Olahraga juga katanya, suka olahraga apa biasanya? Olahraga suka mah berenang, tapi sering mah jalan. Kalau nggak jalan main sepeda. Main sepeda kemana biasanya? Keliling-keliling. Setiap hari main sepeda nggak? Enggak. Biasanya kapan? Hari Sabtu Minggu aja. Iya, hari Sabtu libur. Minggu. Oke, itu dia video dari hasil wawancara tim YouTube gitu terhadap 5 orang anak-anak. Nah, anak-anaknya terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan gitu. Mereka seumuran sekitar SD ya. Nah, dari situ kita bisa lihat gitu ya, alhamdulillah bahwa mereka itu udah terarahkan gitu. Dari secara agama mereka udah bisa gitu. Udah apa ya? Tokoh-tokoh pahlawan pun mereka tahu gitu, pahlawan Islam. Jadi nggak kalah gitu kan. Banyak ya anak-anak yang sekarang itu tokoh nasional pun nggak tahu gitu, kayak pahlawan nasional, pahlawan Islam, terus apa ya, ilmuwan muslim dan lain sebagainya nggak tahu gitu. Tapi kalau misalkan tokoh-tokoh zaman sekarang kayak yang YouTuber atau artis gitu, mereka apal gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah gitu anak-anak ini udah mungkin ya pengetahuannya luas gitu mengenai Islam. Nah, terus dari cita-citanya juga udah baik gitu kan, dan keinginan apa yang ingin diberikan kepada orang tua gitu ya, bisa dibilang kalau segitu udah cukup baik gitu kan pendidikan agama yang mungkin mereka terima gitu. Nah, tapi bisa dilihat bahwa di sini anak-anak itu tadi kan ada juga yang apa ya, ada yang lihat yang lain nih, dia pingin berubah, aku mau ganti cita-citanya, aku mau ganti yang dikasih ke orang tuanya. Nah, dari situ kita bisa lihat juga bahwa dalam lingkungan anak-anak gitu yang menjadi harapan generasi muda itu, pertemanan, lingkungan sangat mempengaruhi gitu terhadap pendidikan mereka. Jadi sangat penting gitu untuk membuat circle atau pertemanan yang baik gitu, lingkungan yang baik untuk anak-anak, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak berkualitas yang bisa jadi generasi harapan untuk masa depan gitu. Karena anak-anak tuh kan apa ya, penentu gitu nantinya masa depannya bakal gimana, dia bakal jadi pemuda gitu kan, pemuda yang menentukan masa depan gimana. Nah,
kalau misalkan kita baru aware tentang pentingnya menjadi pemuda yang berkualitas ketika anak-anak itu udah mulai beranjak dewasa, udah beranjak menjadi remaja, itu bakal sangat telat. Karena ya paling dasar yang paling menentukan kayak norma yang dia pegang, nilai yang dia pegang, prinsip yang dia punya itu ya adalah masa anak-anak gitu. Jadi mulai di masa anak-anak ini ya harus mulai dididik dari keagamaan, dari nilai gitu, dari etika, kemudian cita-cita, keinginan untuk berjuang dan lain sebagainya. Itu harus udah mulai dari anak-anak itu. Jadi jangan bilang bahwa, menurut aku jangan bilang bahwa masih anak-anak dimaklum gitu, tapi ya emang harus dari anak-anak, walaupun jangan terlalu keras gitu, karena ya namanya juga anak-anak masih harus bermain, dia belajar dengan bermain dan lain sebagainya gitu. Tapi jangan juga terlalu lembek gitu, sehingga kalau misalkan kita terlalu lembek terhadap anak-anak, nggak punya tujuan untuk membentuk mereka, ya pasti akhirnya bakal jadi pemuda yang ngaco gitu, punya prinsip aja enggak gitu, terus pengetahuan dasar keagamaan aja nggak tahu gitu kan. Banyak juga orang-orang zaman sekarang, bahkan seumuran kita gitu, yang rukun Islam nggak tahu, rukun iman nggak tahu, padahal itu kan dasar gitu bagi orang yang beragama Islam gitu. Kalau misalkan dia mengaku beragama Islam tapi nggak tahu dasarnya, ya gimana gitu. Nah, jadi untuk anak-anak ini berarti kan perlu harus dipertahankan, karena bisa jadi lingkungan yang nanti terus berkembang, ketemu lingkungan ini, ketemu lingkungan itu, pasti mempengaruhi juga kan ke pola pikir mereka, terus ke kebiasaan mereka dan lain sebagainya gitu. Nah, terus kalau misalkan dilihat gitu ya dari hasil wawancara tadi gitu, bisa jadi anak-anak tuh masih belum mengerti gitu, dan sepertinya kemungkinan besar gitu anak-anak tuh belum benar-benar mengerti apa yang mereka ucapkan gitu. Kayak mereka ingin ibadah, ingin memberikan surga ke orang tuanya, ya mereka kan nggak tahu juga, nggak ngerti maksudnya yang mereka omongkan itu gimana, konsekuensinya gimana dan lain sebagainya. Jadi apa yang udah baik pada anak-anak ini harus terus dipertahankan, dan itu kewajiban kita juga gitu sebagai kakak-kakaknya, sebagai mungkin nanti yang udah punya anak, sebagai orang tua gitu, untuk menjaga fitrah gitu yang udah ada terbentuk di anak-anak, dan ya terus dipahamkan kepada mereka, mungkin awalnya dari pembiasaan, kemudian lama-lama dipahamkan gitu, sehingga mereka tuh apa yang menjadi prinsip gitu, apa yang menjadi nilai yang dipegang tuh bukan hanya sekedar omong kosong gitu, bukan hanya sekedar pemahaman, bukan hanya sekedar pengetahuan gitu, tapi udah bisa dijiwai gitu, sehingga dalam langkah pun ya berkualitas gitu. Mereka mau bergerak gitu, mereka mau berkorban untuk apa yang menjadi prinsip dan tujuan mereka gitu. Dan kalau misalkan ada yang bilang, kan banyak ya, mungkin ini pendapat orang beda-beda. Tapi menurutku kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa agama itu ya jangan dipaksakan ke anak gitu. Kayak kita beragama Islam, kita jangan memaksakan anak untuk beragama Islam, memaksakan gitu ya. Tapi ya biarkan mereka memilih gitu. Dibiarkan memilih, terus dibiarkan sendiri gitu, mencari agama sendiri. Menurutku justru kalau misalkan seorang orang tua gitu atau seorang kakak melakukan itu terhadap anaknya, berarti misalkan dia beragama Islam, berarti dia belum sepenuhnya yakin gak sih bahwa agama Islam itu agama yang benar. Mungkin berarti kalau misalkan kayak gitu, dia masih berpikiran bahwa agama lain pun bisa menyelamatkan anaknya gitu kan, yang pastinya orang tua atau kakak gitu ingin adiknya itu selamat, ingin anaknya itu selamat gitu, dunia akhirat gitu. Kalau misalkan ada orang yang membebaskan, ya berarti dia nggak yakin juga bahwa agama Islam satu-satunya yang bisa menyelamatkan gitu, sehingga dia membebaskan gitu anak untuk memilih agama lain. Padahal nih Islam itu kan sesuai di Quran juga bahwa Islam itu fitrah manusia gitu kan, fitrah manusia, sehingga kayak kanvas. Kalau misalkan kanvas putih gitu kan, awalnya putih bersih, nah kalau misalkan diarahkan gitu dididik, itu kan bentuk penjagaan gitu sih, sehingga kanvas itu masih tetap bersih. Nah tapi kalau misalkan dibiarkan gitu, anak itu bisa memilih sesuai keinginan mereka, itu
seperti halnya kita tidak menjaga kanvas tersebut, dan akhirnya bakal gimana, kanvasnya robek lah, rusak lah, kotor lah, dan lain sebagainya. Jadi penting banget untuk mendidik anak sesuai fitrahnya gitu dari masa kecil, sehingga dia bisa menjadi pejuang, dia bisa berkualitas, dia bisa menjadi pemuda yang berkualitas di mata Allah dan manusia gitu, dan menjadi seorang yang hebat untuk meneruskan bangsa gitu, meneruskan kemasyarakatan, dan menjadikan masyarakat dunia itu masyarakat yang berkualitas juga gitu, dimulai dari fase anak-anak hingga ketika pemuda menjadi penentu masa depan. Oke, mungkin itu dia pembahasan kita hari ini mengenai generasi muda dan pemuda gitu ya, dimana generasi muda ini dibentuk dari saat anak-anak gitu, dan akan menjadi penentu masa depan kita di kedepannya gitu. Apakah anak-anak yang berkualitas, maka akan membentuk generasi selanjutnya yang berkualitas gitu. Tapi ketika anak-anak ini tidak berkualitas, bisa jadi generasi ke depan bisa dipertanyakan. Jadi semangat untuk kita para pemuda untuk terus berkarya, untuk terus mengembangkan diri, dan untuk para orang tua juga untuk terus mendidik anaknya untuk menjadi seorang yang berkualitas, untuk menjaga fitrahnya gitu, dan lain sebagainya. Oke, itu aja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di segmen Hawa Beropini yang selanjutnya. Insya Allah untuk segmen yang selanjutnya kita akan mendatangkan bintang tamu. Jadi di sini kita nggak akan cuma beropini dari satu pemikiran, tapi kita akan berdiskusi dari dua orang gitu, dari pandangan dua orang mengenai satu topik yang harus kita bicarakan. Oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Hati-hati Bil. Hati-hati Bil. Bahasa Bil. Nih. Injek. Hawa Community together.